Bismillahirrahmanirrahim. Selepasnya itu kitabul wasiyati. Kesempatan yang terakhir dengan kita, suatu kita akan bertemu dengan Allah. Kita dibenarkan untuk berwasiat. Tasihhu al-wasiyatu minal mukallafil hurri walau mubazziran. Summal kalamu fi fastaini ahaduhuma fi nasibi di nasbil wasiyyi. Pembicaraan kita terdiri daripada dua bahagian. Yang pertama berkenaan dengan melantik seorang pengasuh. Syaratnya taklif, merdeka, adalah wal iktida ulil musibihi, wal iktida dan mengetahui dengan orang yang diwasiati. Kalau asal dari ahlin tasar indal mauti ahla, bagaimana? Kebetulan dengan yang kita wasiati tadi itu karena yang kita wasiati tadi itu tidak patut dan layak, tapi pada waktu dia meninggal dia sudah layak untuk menjadi pengasuh. Ahlan au awsali jama'atin au li zaidin sunnah min ba'di li amrin au ja'ala lil wasi an yusiya man yakhtaru. Hukumnya sahha wa la yatimul wasiyatu illa bil qabuli ba'da mautil musi walau ala tarahi. Jadi setelah dengan kita menerima surat pelantikan, yang dengan kita dilantik untuk menjadi pengasuhnya, untuk menjadi asistennya, yang akan memeliharakan anak keluarganya setelah dia mati, dan juga yang akan mengaturkan urusan berniaganya setelah dia pergi. Itu kalau kita tidak terima, kita tidak akan menjadi wasi. Jadi dengan syaratnya kita terima, dan diterima itu pun setelah meninggalnya yang berkenaan, walau alat tarahi, walaupun dengan cara terlambat. Walikul min dan masing-masing daripada musi dengan musalahu, masing-masing daripada yang berwasiat dan yang diwasiati. Qala walikul min azdu mata syaa wala tasihul wasiyatu illa fi ma'ruf, dan tidak sah wasiat kecuali dengan perkara-perkara ma'ruf. Wasiat untuk dibelikan, wasiat untuk dibelikan gitar, tidak sah. Wasiat untuk diadakan pesta dengan drum di atas kuburnya, tidak sah. Wasiat dengan perkara yang diharamkan, tidak sah. Wasiat dengan perkara ma'ruf, seperti dengan menunaikan hutang, melaksanakan ibadah haji, menjaga dan memelihara anak dan keluarganya, wal fasl tsani, dan juga dengan bagian yang kedua, bil musabi, dengan sesuatu yang diwasiatkan. Satu, tak boleh dengan kita mewasiatkan harta lebih daripada sepertiga. Wala tajuzu fi ziyadati alaihi, dan tidak boleh lebih daripada sepertiga indal maut. Yang dimaksudkan dengan sepertiga itu waktu dia meninggal. Mungkin saja sepertiga pada itu dengan hitungannya lebih banyak daripada sepertiga yang sekarang. Kewasiatkan harta warisanku sebesar sepertiganya. Yang sepertiga pada itu tak lebih daripada 3.000 ringgit. Sementara yang sepertiga waktu dia berwasiat tidak kurang daripada 1 juta, tidak ada masalah. Qala fa in kana warasatu aghniya, kalau kebetulan dengan waris daripada yang bertinggal tadi itu daripada golongan orang kaya, kalau dengan anak buah yang ditinggalkan itu daripada golongan orang kaya, disunatkan dengan mereka memenuhi wasiat sepertiga, wa illa fala. Ini kita datang Tuan Haji, kebetulan ada wasiat, bahkan ternyata di situ dengan isi wasiatnya tidak lebih daripada mewasiatkan harta kepada fakir miskin sebesar 30.000 ringgit. Jadi kita tanyakan kembali, ahli waris bagaimana? Nah, buah beliau bagaimana? Alhamdulillah, yang satu sudah bekerja, yang kedua dah kawin, yang ketiga dapatkan jaminan hidup yang luar biasa. Pokoknya tidak ada seorang pun daripada ahli warisnya yang menderita, yang sengsara. Dalam keadaan seperti itu, sunat dengan kita mengabulkan wasiat daripada si mati dengan sepertiga harta yang diwariskan. Silakan. Fa'in zada alaihi ala tulus batalat tizaid, kalau kebetulan dengan yang berkenan tadi itu tidak mempunyai waris. Begitu juga kalau dia ada ahli waris tapi mereka menolak yang selebihnya. Fa'in ajazahu, kalau dengan ahli waris membenarkan, sahha, tidak ada masalah. Kumpulkan ahli waris, Safa, Minutin, Ahmad, Ali, Fakran, Hamran, 5 orang. Ternyata daripada 5 orang keluarga tadi itu berkenan dengan sejumlah 300.000 ringgit wasiat. 300.000 ringgit, kalau kita hitung dengan jumlah duit yang ada tidak lebih daripada 400.000 saja. Sementara dengan wasiatnya tidak kurang daripada 300.000. Maknanya yang untuk diwariskan tidak lebih daripada 100.000. Bagaimana? Kalau kebetulan ahli waris tadi itu berkenan dengan yang selebihnya, hukumnya jaiz. Qala fa in ajazahu sahha wa la tasihhu ijazatu, dan tidak boleh
mengijazahkan, membolehkan dan menolak kecuali selepas mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, sebagai kesempatan saya yang terakhir, saya akan menyampaikan beberapa wasiat kepada kalian yang hadir. Wasiat yang pertama, agar nanti dengan ibu kandung kalian itu mendapatkan perhatian yang selayaknya, dan saya berharap agar dengan ibu kandung kalian itu duduk di rumah yang sama dan kalian menemaninya secara bergiliran. Satu. Wasiatku yang kedua, dari sejumlah harta yang sudah kukira sekarang ini, jumlah semuanya tidak lebih daripada 500.000, saya wasiatkan 300.000 untuk anak yatim. Jadi kira-kira bagaimana dengan kalian semuanya? Setuju? Tak sah mengucapkan setuju pada itu. Bila setuju, sah dia mati. Jadi sah menolak atau sah mengiyakan itu selepas yang berkenan meninggal dunia. Jadi menolak bukan pada waktu itu, mensahkan pun juga bukan pada waktu itu, bila akan disahkan wasiat yang lebih daripada sepertiga ba'dal maut. Wa ma wasa bihi min at-tabarru'ati, dan dengan derma-derma sumbangan ke sana dan kemari itu juga diperhitungkan daripada sepertiga. Wa kadzal wajibati wa kadzal minal wajibati in qayyadu bi thuluts. Fa atlaqu min ra'sil mali wa ma najazahu fi hayatihi. Ini penting kita tahu. Dan dengan derma, sumbangan, wakaf, hadiah, infak, pemberian, apa saja istilahnya, tiap segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang waktu dia masih hidup, qala min tabarru'ati kal waqti wal iddi wal hibati wa ghairiha, kalau itu dilakukannya waktu dia dalam keadaan sehat, u'tubira min ra'sil mal. Kita akan diperhitungkan daripada asal harta. Ada yang diperhitungkan daripada jumlah duit, rasul mal, ada yang diperhitungkan daripada sepertiganya saja. Kalau seperti saya sekarang, saya kalau mau berwasiat seluruh harta kekayaan saya boleh. Kamu kalau mau hibahkan jam tangan, dengan bed, dengan baju, dengan celana, dengan duit, dengan kereta, dengan motor, dengan harta kesemuanya boleh. Kalau kita mau hadiahkan sekarang. Tapi kalau pada waktu kita sedang dalam keadaan sakit, tidak boleh kita menghibahkan sesuatu lebih daripada sepertiga. Kalau waktu kita masih sehat, waris tidak boleh memprotes. Wa in fa'alahu fi maradil maut, atau fi halil hamil harbi, atau waktu peperangan sedang berlangsung, atau menghujil bahri, atau waktu dengan gelombang, atau waktu dengan lautan yang sedang bergelombang, awit tasbihnya, atau pada waktu dia diirit ke tiang gantung akan dibunuh, atau pada waktu wanita akan melahirkan, atau selepas dia melahirkan tapi sebelum terkeluarnya al-mashimah. Mashimah itu uri atau yuri? Uri ya, uri bahasa kita, yang membendung anak-anak. Jadi kalau itu kan ada air di dalam, kalau pecah itu anak-anak tak keluar, boleh mati lemas di dalam. Itu namanya nashima. Qala wa tasalat hadhihi asya'u bil maut, sedangkan kesemuanya tadi itu bersambung dengan mati, maka dengan wasiatnya hanya boleh sepertiga saja. Baik ajazat sulusu, kalau kebetulan dengan seseorang yang berwasiat, ternyata dengan wasiat yang sepertiga tadi itu tidak mencukupi duit yang ada, yang diwasiatkan sepertiga harta sebesar 50.000. Ternyata hitung duit yang dia miliki tidak lebih daripada 90.000. Sepertiganya itu 30.000 saja. Jasad afdhulus amanah, jasad fil maratib budiatil awal fal awal. Maka akan kita mulai dengan yang pertama, kemudian dengan yang berikutnya. Baik waqa'an dat'atan, kalau itu berlaku secara serentak. Untuk masjid sini 30.000, yang Alur Malai 40.000, yang di Kuantan sekian ribu, yang di Pasir Tumbo sekian ribu, yang di Peneng sekian ribu. Hitung jumlah derma yang dimintakannya tadi itu, ternyata sudah lebih daripada sepertiga harta. Lebih daripada sepertiga harta. Jadi macam mana? Untuk kesemuanya tidak terpenuhi sebab duit tidak cukup. Budi'a bil awal awalnya. Kita mulai secara berurutan. Satu persatu. Terus. Fuqara, wasiat itu umum. Zaid itu berarti khusus. Qala ka Zaidin fal milku mawquf. Fa in qatila ba'dal mauti, kalau diterimanya setelah mati. Kalau wasiat yang secara umum tidak perlu diterima,
Kalau wasiat secara khusus harus diterima setelah mati, walau mutarasiyan hukimat bi annahu milku min hinal maut, min hinil maut. Wa iradda, kalau dikembalikannya maka dihukumkan hak milik daripada waris. Wa in qabila wa radda qabla al-qabdi, kalau dia menolak. Wa in qabila, menerima kemudian menolaknya sebelum dia menerima. Saqatan bil qaw ba'dahu fala. Wa yajuzu ta'liqul wasiyyah ala syartin fil hayati, dan boleh menta'liqkan wasiat ala syartin fil hayat wa ba'da al-maut. Wa yajuzu bil manafi'i wal a'yan ta'liqul wasiyyati ala syartin fil hayat wa ba'da al-maut. Saya hibahkan duit saya ini kepada kelompok fakir miskin selama mereka masih mengabdi dengan Dr. Ali Jum'ah. Itu namanya disyartin. Qala wa in qabila wa radda wa yajuzu bil manafi'i, dan boleh kita mewasiatkan manfaat hasil daripada rumah saya ini salurkan kepada kawan-kawan yang masih belajar di rumah Terengganu. Wal a'yan, buah-buahnya ini itu adalah merupakan wakaf atau wasiat kepada teman-teman yang duduk di hayy sabi'. Wabil ma'dum, dan boleh kita berwasiat dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau wasiati bima tahmilu hadhil jariyah, dengan mewasiatkan hasil daripada kebun, hasil daripada gudang, atau tahmilu hadhil jariyah aw syajaratu aw bil majhul, wa bima la yaqdiru ala tasdiqi kal ati, wa bima la yamliku an. Juga boleh berwasiat pada sesuatu yang majhul atau yang tidak dimilikinya pada waktu itu. Wa bima yajuzul intifa'u binan najasat, dan boleh juga mewasiatkan sesuatu yang boleh dimanfaatkan seperti najis. Kal kalbi wa zaitin najis, la bima la yuntafa'u bihi, bukan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wasiat dengan arak tidak boleh, wasiat dengan khinzir pun juga tidak boleh. Wa tajuzul wasiyatu lil harbi, boleh kita mewasiati orang kafir, zimmi, murtad, kepada orang yang membunuhnya. Wali warisi indal maut, dan juga boleh berwasiat kepada ahli waris kalau dibolehkan oleh yang bagi daripada pewaris-pewarisnya. Terus, dan boleh juga wasiat kepada anak kandungan, kepada bayi dalam kandungan. Ini dengan rumahku ini kuwasiatkan kepada kandungan yang ada di perut cucuku ini. Tudfa'u liman ulimu, maka akan diberikan wasiat tersebut kalau memang pasti dia sudah ada pada waktu diwasiati. Dalam masalah hayyan di antalida, lahir dengan usia kurang daripada 6 bulan daripada waktu berwasiat atau lebih, dan kurang daripada 4 tahun. Sedangkan dengan wanita tadi itu tidak mempunyai suami atau tidak mempunyai sahid yang menghubunginya. Wa in awsali amtin taqabila tufiya ila sayyidih wa in wasfa bi syai'in summa rada'anil wasiyati sahar wudu. Terus habiskan. زالت الملك في كالبيع والهبة أو تعريض بزواله أن دبره أو كاتبه أو كرمه أو عرضه على البيع أو أوصى ببيعه أو أزال اسمه في أن رحل القوم أو عجل الدقيق أو نسج الغزل أو خلطه إذا كان معينا بغير رجوع وإن مات المصاب. لا sekali lagi. أو خلطه إذا كان معينا بغيره رجوع. Rujuk wa izadatul milki rujuk. Maksudnya apa? Penting. Terakhir, kalau kebetulan dengan seseorang mewasiatkan rumah, jadi kata dia, saya ada harta di Hayy Ashir berupa 13 hektar tanah dan juga 2 buah rumah. Begitu juga dengan harta dia yang ada di Rabi'atul Adawiyah yang ada di Malaysia. Wasiatku kepada teman-teman yang melanjutkan studinya di jurusan kuliah. Kalau dengan keretaku itu hibah kepada yang berkeluarga daripada pelajar Terengganu dan Kelantan. Misalnya, permasalahannya sekarang yang berwasiat tadi itu masih hidup. Yang diwasiatkan pertama rumah, yang kedua tanah, yang ketiga rumah, tanah dengan kereta. Kebetulan setelah 3 bulan daripada pernyataan wasiat tadi itu, dengan rumah dijualnya, dengan tanah dihibahkannya, sedangkan dengan kereta dijualnya. Tanah dijual, ada yang dihibahkan, ada yang diwakafkan. Itu namanya izaratul milik. Jadi ketika dengan yang berwasiat menjual rumah, menjual tanah, menjual kereta,
dengan penjualan kereta tersebut itu sama kegagalan dengan wasiat yang diwasiatkan. Jadi kalau dengan orang tua yang sudah berwasiat, kita sudah menerima surat wasiat, tinggal kita menerimanya saja nanti pada waktu beliau meninggal dunia. Kita baca, saya yang bernama di sini, yang bertanda di bawah ini telah mewasiatkan kepada Anda sebesar, telah mewasiatkan kepada kamu rumah yang ada di Kuala Lumpur yang bernilai sebesar 150 juta, yang bernilai 1,5 juta. Misalnya, katakanlah seperti dengan bangunan di KLCC satu buahnya saja lebih daripada 1,5 juta. Jadi kalau ternyata dengan dia menghibahkan sebagian daripada gedung-gedung atau dengan tempat tinggal yang ada di KLCC, itu namanya dengan hitungan wasiat yang tidak kurang daripada 3-4 juta. Tapi ternyata sebelum meninggal, ternyata dengan wasiatnya tadi setelah dijualnya atau juga telah diwakafkannya, qala seperti dain atau hitatin atau ta'riduhu lizawal, atau ternyata ditawarkan yang mau dijual, atau azalah suatu dirubah namanya kepada yang lain, yang tadinya beras menjadi tepung, yang tadinya benang menjadi kain, atau dicampurnya dengan sesuatu yang muayyan dengan yang lain, kesemuanya itu menyebabkan dia rujuk daripada wasiatnya. Wa imatal musalahu qablal musi. Saya katakan ini wasiat saya kepada Mustafa, ternyata dengan Mustafa lebih awal mati daripada saya, macam mana? Jadi kalau kita berwasiat, tahu-taunya yang diwasiati lebih awal mati daripada yang diwasiati. Mata qablal musi lahu batalatil wasiyatu wa imata ba'dahu. Kalau kebetulan dengan seseorang yang diwasiati tadi itu mati menyusul setelahnya, tapi sebelum dia menerima, maka dengan ahli waris boleh menerimakan wasiat yang berkenaan. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.